Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilahi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla alaika Allahu barikal bika ya musaffa'u khasana wa habana ma'alikal athari ma'adidni sirrikal asma'a fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi anwana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan keselamatan, kesehatan di tengah-tengah musibah, wabah, penyakit pada hari ini. Tak lupa salawat berserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Arif Febriansyah dari kelas A IPA 2017. Maksud adanya video ini, saya ingin memberikan penjelasan atau pematerian dengan berjudul Pendidikan Islam menurut Tafsir Tarbawi. Pendidikan Islam dalam Tafsir Tarbawi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tarbiyah, yang kedua ada ta'lim, yang ketiga ada tazkiyatun nafs, yang keempat ada ta'lim. Apa perbedaan dari keempat jenis atau macam-macam tersebut? Marilah kita ikuti kajian pendidikan Islam menurut Tafsir Tarbawi ini. Yang pertama, tarbiyah. Dalam surat Al-Imran ayat 79, maka libasarin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadali min dunillah walakin kunu rabbaniyan bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Al-ayah. Artinya, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Quran surat Al-Imran ayat 79. Insyaallah. Apa maksud dari ayat tersebut? Di sini disebutkan bahwa asbabun nuzulnya yakni ketika pendeta-pendeta kaum Yahudi dan kaum Nasrani Najran berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajak masuk Islam, berkatalah Abu Rafi Al-Qurazi, apakah Tuhan menginginkan agar kami menyembah Tuhan seperti Nasara menyembah Isa? Rasulullah menjawab, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah daripada itu. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas sebagai sanggahan bahwa tiada seorang nabi pun mengajak umatnya untuk menyembah dirinya sendiri. Alhamdulillah.
Dan ada makna lain, tarbiyah itu sebuah atau adalah kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian bijak dan menyenangkan, juga tidak membosankan. Ada pendapat mufasir bahwa di sana terdapat robaniyun, kalimat robaniyun, bentuk jama dari robani, seorang yang dinisbatkan kepada Tuhan, seorang ia banyak beribadah dan berilmu tinggi. Bisa juga berasal dari kata robban yang berarti seorang yang memperhatikan kepentingan manusia dan yang selalu memperbaiki serta mengurus segala keperluan mereka. Di dalam analisis tafsir Tarbawi ini dijelaskan bahwa Allah adalah sang pendidik, mendidik manusia dan seluruh agama dan seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendidik. Hal ini terdapat dalam beberapa buku tafsir Tarbawi secara analitis. Konsep terkait Allah sebagai pendidik ini berangkat dari tafsir Quran surat Al-Fatihah ayat 2, terutama kata Rabb. Hal ini berasal menunjukkan bahwa Allah adalah Murabbi seperti itu. Kita lanjut ke bagian ta'lim. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian membukakannya kepada malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Apa maksudnya? Di sini asbabun nuzulnya dijelaskan bahwa inilah makom atau situasi di mana Allah menyebutkan kemuliaan Adam atas para malaikat, karena dia telah mengkhususkan dengan mengajarkannya nama-nama segala sesuatu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Hal itu terjadi setelah para malaikat sujud kepadanya, lalu Allah memberitahukan kepada mereka bahwa dia mengetahui apa yang tidak diketahui. Dalam makna global juga, Abdul Fattah Jalal mendefinisikan bahwa taklim sebagai proses memberi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Jadi seperti transfer knowledge gitu ya, seperti itu. Dalam taklim juga ada beberapa pendapat mufasir, salah satunya tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa dia yakni Allah mengajarkan Adam nama-nama benda seluruhnya, yakni memberinya potensi pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan menunjukkan benda-benda atau mengajarkannya mengenal fungsi benda-benda. Apa maksud dari tafsir tersebut? Analisis tafsir Tarbawi tersebut yakni manusia adalah makhluk pendidikan, manusia adalah makhluk yang membutuhkan pendidikan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Menurut Izan dan Solihuddin menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang bisa dididik dan bisa mendidik. Mari kita lanjut ke bagian Tazkiyatun Nafs, bagian ketiga dari pendidikan Islam menurut tafsir Tarbawi. Di sini ada kajian ayatnya dalam surat Al-Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Apa arti atau makna dari ayat tersebut? Makna global secara bahasa, tazkiyah berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyah yang berarti pembersihan atau penyucian. Tazkiyah dalam arti pertama adalah membersihkan dan menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat buruk. Sedangkan arti yang kedua adalah menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Dengan demikian tazkiyah
tidak saja terbatas pada pembersihan dan penyucian diri, tetapi tazkiyah juga meliputi pembinaan dan pengembangan diri. Menurut pendapat mufasir, salah satunya Tafsir Ibnu Katsir, Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada bangsa Arab yang kala itu mereka dalam keadaan jahil, dan Rasul diutus untuk membersihkan diri mereka. Sungguh mulia tugas Rasul ini sehingga membawa perubahan dari zaman gelap sehingga zaman bisa terang benderang dan bisa memahamkan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang sehingga bisa mengerti dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tazkiyatun nafs dalam analisis tafsir Tarbawi, dalam ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran tentang 3 prinsip dasar pendidikan. Yang pertama ada tilawah. Hal ini memberikan atau tarbiyah, hal ini memberikan isyarat bahwa dalam pendidikan perlu diajarkan sebuah skill atau yang sekarang dikenal dengan kemampuan afektif. Karena tilawah adalah salah satu bentuk skill membaca yang sungguh penting. Karena dengannya terbuka berbagai cakrawala pengetahuan. Dalam prakteknya Rasulullah menghasung umatnya untuk mengembangkan berbagai skill seperti belajar memanah, menunggang kuda, berenang, menguasai bahasa asing dan sebagainya. Kita dapat mengembangkan hal-hal seperti itu. Di zaman Rasulullah ada berenang, ada memanah, dan juga berkuda. Di zaman sekarang kita harus bisa mengembangkan hal-hal yang positif yang telah Rasulullah kembangkan. Tazkiyah, hal ini menunjukkan perlu adanya pendidikan emosional atau yang dikenal dengan istilah psikomotorik. Maka tidak heran jika Rasulullah selalu membina umatnya tentang pentingnya akhlak yang mulia seperti jujur, pemaaf, tidak mudah marah, sabar dan ridho terhadap sebuah musibah dan lain sebagainya. Kita dituntut untuk jujur, pemaaf. Ketika kita jadi pemimpin kita harus jujur. Ketika kita dikhianati kita harus bisa menjadi pemaaf dan tidak mudah balas dendam, serta kita tidak mudah marah kepada orang atau memvonis orang-orang salah seperti itu. Dan kita dituntut untuk menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena kebetulan zaman sekarang lagi ada wabah atau musibah penyakit yang dinamakan penyakit COVID-19. Kita diuji kesabaran kita. Apakah kita bisa melewati hal-hal atau permasalahan yang sekarang kita hadapi, atau kita malah tidak bisa melewatinya, atau kita malah mengolok-olokkan, atau kita malah banyak mengeluh. Kita harus bisa sabar melewati dari mara bahaya seperti ini. Kita doakan saja yang sudah meninggal, kita doakan semoga husnul khotimah. Yang sakit karena penyakit ini semoga cepat disembuhkan. Dan kita yang sehat, kita harus mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, dari para dokter, dari para ulama untuk kemaslahatan negara sehingga penyakit ini tidak bisa menular lagi atau memutuskan rantai penularannya. Maka dari itu Allah sungguh menyukai atau meridhai orang-orang yang sabar. Selanjutnya taklim bisa disebut dengan kemampuan kognitif, yaitu dengan adanya transfer ilmu sehingga umat mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengamalkannya. Seperti itulah penjelasan dari tazkiyatun nafs. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, bagian ta'dib. Apa itu ta'dib? Mari kita ikuti penjelasan mengenai ta'dib ini. Dalam kajian ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu yang Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Apa dari makna ayat tersebut? Kita
kita lihat makna global dari kata ta'dib yang berarti pendidikan atau mendidik. Ini bisa dilacak dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ad-dabani Robbi fahasna ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikanku. Dengan jelas hadis ini menyebutkan kata ta'dib atau turunnya ad-dabani yang diartikan sebagai pendidikan atau pendidik. Pendapat mufasir juga dalam ayat 1, mulailah membaca dan memulainya dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan semua makhluk. Sungguh indah ayat Al-Quran ini. Kita lihat ayat yang kedua, Allah mengungkapkan bagaimana cara Dia menciptakan manusia. Dia telah menciptakan manusia atau jenis manusia dari alam. Ayat ketiga, ayat ini mulai dengan kata Iqra. Kata ini mengukuhkan makna kata pertama yang sama, yang maksudnya memerintahkan kembali kepada nabinya untuk membaca bacaan tidak dapat dipahami seorang kecuali bila diulang-ulang dan membiasakannya. Ayat keempat mengajar manusia menulis dengan memakai kalam. Dan ayat kelima, Allah memberikan ilmu kepada pengetahuan kepada manusia atau jenis manusia apa yang belum diketahuinya lewat pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan metode kalam. Dalam analisis tafsir Tarbawi, konsep ta'dib dalam pendidikan menjadi sangat penting, mengingat semakin terlihatnya gejala keruntuhan akhlak di kalangan umat Islam. Bukan dikarenakan mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi karena mereka telah kehilangan adab, tindakan kejahatan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan, dan hal lain justru banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang mengenyam proses pendidikan yang sangat tinggi. Proses bertambahnya ilmu pengetahuan seakan-akan tidak berbanding lurus, bahkan tidak berhubungan dengan peningkatan akhlak mulia atau keimanan para mudarris. Jadi harusnya kita semakin tinggi ilmu, semakin tinggi pula akhlaknya. Bukan malah sebaliknya, semakin tinggi ilmu pendidikannya malah semakin rendah. Itu sangat kontroversi sekali, harus ada yang ditanyakan kepada kita kenapa kita seperti itu. Kita harus memperbaiki akhlak, adab, sehingga orang seperti itu tidak akan berani korupsi, tidak akan berani melakukan hal-hal kejahatan. Kita harus mencontoh kepada para ulama, para kiai, para ajengan yang bisa mendidik para santrinya untuk beradab, berakhlak. Sungguh mulia para santri kehidupannya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah, kita dari mulai tadi pendidikan Islam itu ada 4 bagian. Yang pertama ada tarbiyah, yang kedua ada ta'lim, yang ketiga ada tazkiyatun nafs, yang keempat ada ta'dib, di mana kita bisa melihat perbedaan-perbedaan dan hubungan di antara keempat itu sangat luar biasa sekali. Jadi pendidikan Islam ini sangat penting untuk kita implementasikan, untuk kita laksanakan dalam pembelajaran sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan selalu memberikan petunjuk dan jalan terbaik bagi kita semua. Dengan adanya wabah penyakit corona ini, mudah-mudahan iman kita semakin bertambah, meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesabaran, ketabahan kepada kita sehingga kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Jangan lupa dalam keadaan seperti ini harus tetap menguatkan iman, menguatkan imun sehingga kita akan ikut aman. Kita doakan untuk para medis, pemerintah, ulama, berikan kekuatan, ketabahan kepada mereka. Pada orang yang sakit kita doakan semoga mereka cepat sembuh, dan yang sudah meninggal karena corona ini mudah-mudahan mereka meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan sahih. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.